Halo sahabat lansia, pernahkah Anda merasa pagi hari justru terasa berat? Tubuh rasanya lemas, pikiran pun kurang semangat. Padahal pagi hari itu sangat penting, karena apa yang kita lakukan setelah bangun tidur bisa menentukan kesehatan sepanjang hari. Menurut Harvard Health, rutinitas pagi yang sehat berhubungan dengan kualitas hidup dan umur panjang. Jadi, kalau kita ingin hidup lebih lama dan tetap bugar, rahasianya ada di kebiasaan pagi yang sederhana. Dalam video ini, saya akan menemani sahabat membahas 8 kebiasaan sehat di pagi hari yang sudah terbukti membuat tubuh lebih kuat, otak tetap segar, dan hati lebih bahagia hingga usia lanjut. Penasaran kebiasaan pertama apa yang bisa langsung dipraktikkan besok pagi? Yuk kita mulai. Sahabat lansia, kebiasaan pertama yang sering diremehkan adalah minum air putih setelah bangun tidur. Banyak orang langsung minum teh atau kopi, padahal tubuh kita sudah kehilangan cairan selama tidur. Menurut Mayo Clinic, dehidrasi ringan bisa membuat tubuh cepat lelah dan otot jadi kurang bertenaga. Dengan segelas air putih, tubuh kembali segar, pencernaan aktif, dan darah mengalir lebih lancar. Tips praktisnya, siapkan gelas air di dekat tempat tidur sebelum malam. Jadi begitu bangun, langsung bisa minum tanpa repot. Tidak perlu banyak, cukup segelas sedang. Rasakan bedanya, tubuh jadi lebih ringan untuk memulai hari. Nah, setelah tubuh segar dengan air, kebiasaan kedua justru menyalakan mesin alami tubuh. Apa itu? Kita lanjutkan. Sahabat lansia, setelah minum air, jangan buru-buru duduk diam. Kebiasaan kedua adalah meregangkan tubuh atau peregangan ringan. Menurut National Institute on Aging, peregangan di pagi hari membantu melancarkan peredaran darah, membuat otot lebih lentur, dan mengurangi risiko kaku sendi. Bagi lansia, ini sangat penting karena otot cenderung lebih cepat kaku setelah tidur panjang. Tipsnya, lakukan gerakan sederhana seperti mengangkat tangan ke atas, memutar bahu, atau menekuk kaki perlahan. Cukup 5 menit saja sudah cukup memberi sinyal positif ke tubuh. Ingat sahabat, tubuh kita seperti mesin, semakin sering dipanaskan dengan lembut, semakin awet kerjanya. Nah, setelah peregangan, kebiasaan ketiga akan membuat pikiran lebih tenang. Apa yang sebaiknya dilakukan? Kita lanjutkan. Sahabat lansia, kebiasaan ketiga adalah bernapas dalam dengan tenang. Banyak orang lupa bahwa cara bernapas memengaruhi kesehatan. Menurut Harvard Medical School, pernapasan dalam bisa menurunkan tekanan darah dan mengurangi rasa cemas. Bagi lansia, ini sangat bermanfaat agar jantung tetap stabil. Tips praktisnya, duduk dengan nyaman, tarik napas perlahan lewat hidung, tahan sebentar, lalu hembuskan lewat mulut. Ulangi 5 kali setiap pagi. Rasakan tubuh lebih rileks dan pikiran lebih jernih. Ingat, umur panjang tidak hanya soal tubuh sehat, tapi juga hati yang tenang. Nah, setelah menenangkan pikiran dengan napas, kebiasaan keempat akan memberi energi alami dari luar. Penasaran apa itu? Kita bahas setelah ini. Sahabat lansia, kebiasaan keempat adalah berjemur di sinar matahari pagi. Banyak lansia jarang keluar rumah pagi-pagi, padahal sinar matahari sebelum jam 9 sangat kaya vitamin D. Menurut WHO, vitamin D berperan penting menjaga tulang kuat dan meningkatkan daya tahan tubuh. Bagi lansia, ini juga membantu otot lebih kuat agar tidak mudah kram. Tipsnya, cukup keluar rumah 10-15 menit, biarkan sinar mengenai wajah dan lengan. Tidak perlu lama, yang penting rutin. Ingat sahabat, sinar pagi itu gratis tapi manfaatnya luar biasa. Jadi jangan sia-siakan. Nah, setelah tubuh segar kena sinar matahari, kebiasaan kelima akan membantu otak lebih fokus. Apa yang bisa dilakukan? Yuk lanjut. Sahabat lansia, kebiasaan kelima adalah melatih otak dengan hal ringan. Menurut Alzheimer's Association, otak perlu dirangsang setiap hari agar tetap tajam. Di pagi hari, kita bisa membaca koran, menulis catatan singkat, atau sekadar mengisi teka-teki. Aktivitas ini membuat otak bekerja lebih aktif. Bagi lansia, kebiasaan ini bisa memperlambat risiko lupa. Tips praktisnya, sediakan buku kecil di meja makan. Sambil sarapan, sahabat bisa menuliskan rencana sederhana hari itu atau menyalin doa. Tidak perlu lama, cukup 10 menit saja. Ingat sahabat, tubuh sehat akan lebih lengkap jika pikiran juga terjaga. Nah, setelah otak terlatih, kebiasaan keenam justru membuat tubuh semakin bugar. Kita bahas di segmen berikut. Sahabat lansia,
kebiasaan keenam adalah olahraga ringan di pagi hari. Menurut WHO, olahraga teratur bisa menurunkan risiko penyakit jantung dan stroke hingga 30%. Tidak perlu berat, cukup jalan santai, senam ringan, atau yoga. Bagi lansia, ini menjaga otot tetap kuat dan sendi tidak kaku. Tipsnya, pilih gerakan sederhana yang bisa dilakukan di rumah. Misalnya, jalan di halaman 10 menit atau senam sambil mendengar musik pelan. Kuncinya bukan keras, tapi rutin. Ingat sahabat, tubuh yang aktif adalah kunci umur panjang. Jadi tetap semangat, karena setiap langkah kecil itu berarti. Nah, setelah olahraga, kebiasaan ketujuh akan melibatkan salah satu hal yang paling disukai. Apa itu? Kita bahas nanti. Sahabat lansia, kebiasaan ketujuh adalah sarapan sehat dengan porsi seimbang. Menurut Harvard School of Public Health, sarapan sehat membantu menjaga energi sepanjang hari dan mencegah makan berlebihan di siang hari. Untuk lansia, sarapan penting untuk mengisi kembali energi setelah tidur malam. Pilihan terbaik adalah makanan tinggi serat dan protein, seperti bubur dengan sayur, roti gandum dengan telur rebus, atau sup bening bayam dan wortel. Hindari sarapan terlalu manis karena bisa membuat gula darah cepat naik lalu turun lagi. Tips praktisnya, usahakan porsi kecil tapi bergizi, jangan sampai terlalu kenyang. Ingat sahabat, sarapan sehat itu investasi sederhana untuk umur panjang. Nah, sudah sarapan, kebiasaan terakhir akan membuat hati terasa lebih damai. Kita lanjutkan. Sahabat lansia, kebiasaan ke-8 adalah bersyukur dan berdoa di pagi hari. Menurut penelitian dari University of California, orang yang rutin bersyukur cenderung lebih bahagia dan memiliki kesehatan jantung lebih baik. Bagi lansia, ini membantu menjaga semangat hidup. Tips praktisnya, setelah sarapan, luangkan 5 menit untuk menyebutkan 3 hal yang disyukuri hari itu. Bisa kesehatan, keluarga, atau sekadar udara segar pagi. Jangan remehkan, karena hati yang tenang adalah dasar hidup panjang. Ingat sahabat, pikiran positif akan membuat tubuh lebih kuat. Nah, kita sudah membahas 8 kebiasaan. Bagaimana kalau kita rangkai agar lebih mudah dipraktikkan setiap hari? Kita bahas di segmen selanjutnya. Sahabat lansia, mungkin muncul pertanyaan, bagaimana menggabungkan semua kebiasaan tadi dalam rutinitas pagi? Caranya sederhana, begitu bangun, minum segelas air, lalu lakukan peregangan singkat. Setelah itu tarik napas dalam, lanjutkan dengan berjemur sebentar. Sambil sarapan sehat, sahabat bisa melatih otak dengan membaca atau menulis. Setelah itu, lakukan olahraga ringan. Akhiri dengan doa dan rasa syukur. Total waktu yang dibutuhkan sekitar 1 jam. Tidak terlalu lama, tapi manfaatnya luar biasa. Ingat sahabat, kebiasaan baik akan menjadi ringan bila dilakukan sedikit demi sedikit. Nah, bagaimana cara menjaga semangat agar tidak cepat menyerah menjalani kebiasaan baru ini? Kita lanjutkan. Sahabat lansia, menjaga semangat adalah tantangan besar. Menurut psikolog dari University of London, perubahan gaya hidup butuh motivasi dari dalam diri. Jadi penting untuk memberi hadiah kecil pada diri sendiri setelah berhasil. Misalnya, bila sahabat bisa rutin berjemur seminggu penuh, beri diri sendiri hadiah sederhana seperti menonton acara kesukaan. Catat juga kemajuan di buku harian agar terlihat jelas. Ingat sahabat, umur panjang adalah hasil dari langkah kecil yang konsisten. Jangan biarkan rasa malas menghentikan niat baik. Nah, selain semangat, sahabat mungkin ingin tahu bagaimana melibatkan keluarga agar kebiasaan pagi lebih menyenangkan. Kita bahas selanjutnya. Sahabat lansia, kebiasaan sehat akan lebih mudah dijalani bila dilakukan bersama keluarga. Menurut penelitian, pola hidup sehat lebih bertahan lama bila ada dukungan sosial. Jadi ajak anak atau cucu ikut olahraga ringan atau sarapan sehat bersama. Bisa juga mengajak pasangan berjemur pagi di halaman. Dengan begitu, kebiasaan ini terasa lebih hangat. Tips praktisnya, buat jadwal sederhana di rumah, misalnya setiap Sabtu pagi keluarga jalan santai bersama. Ingat sahabat, kebersamaan adalah vitamin hati yang membuat hidup terasa lebih indah. Nah, setelah bicara soal keluarga, bagaimana kalau kita bahas manfaat jangka panjang dari kebiasaan pagi ini? Sahabat lansia, mari kita lihat manfaat jangka panjang dari kebiasaan pagi ini. Menurut Harvard Health, orang yang rutin berolahraga ringan, sarapan sehat,
dan menjaga pikiran positif cenderung memiliki risiko penyakit kronis lebih rendah. Artinya, tubuh lebih kuat menghadapi usia lanjut. Pagi yang dimulai dengan air putih, peregangan, dan sinar matahari bukan sekadar rutinitas, tapi investasi kesehatan. Ingat, umur panjang bukan hanya soal angka, tapi juga kualitas hidup. Bayangkan di usia 70 atau 80 tahun, sahabat masih bisa berjalan ringan, tersenyum cerah, dan menikmati waktu bersama keluarga. Itu hadiah besar dari kebiasaan kecil setiap pagi. Nah, bagaimana bila suatu hari sahabat terlewat melakukan kebiasaan ini? Apa yang sebaiknya dilakukan? Sahabat lansia, jangan khawatir bila suatu hari lupa atau sibuk hingga tidak sempat menjalani rutinitas pagi. Menurut ahli kebiasaan dari Duke University, yang terpenting adalah kembali ke jalur keesokan harinya. Jadi jangan merasa gagal, cukup lanjutkan lagi besok. Tips praktisnya, pilih kebiasaan paling mudah sebagai prioritas. Misalnya, minum air putih dan peregangan singkat. Dua hal itu bisa dilakukan hanya dalam 5 menit. Dengan memulai dari yang ringan, sahabat tetap menjaga ritme tanpa terbebani. Ingat sahabat, umur panjang tidak ditentukan satu hari, tapi ribuan hari kebiasaan baik yang terus dijalani. Nah, setelah tahu cara bangkit dari keterlambatan, mari kita bahas apa pengaruh kebiasaan pagi ini terhadap tidur malam. Sahabat lansia, tidur malam yang nyenyak sering menjadi masalah di usia lanjut. Menurut National Sleep Foundation, rutinitas pagi sehat membantu mengatur jam biologis tubuh. Misalnya, berjemur di matahari pagi membantu tubuh memproduksi hormon tidur yang akan bekerja di malam hari. Olahraga ringan di pagi hari juga membuat tubuh lebih rileks saat malam. Sarapan sehat menjaga energi stabil, sehingga tidak ada rasa gelisah yang mengganggu tidur. Tips praktisnya, cobalah jalani rutinitas pagi selama seminggu penuh, lalu perhatikan kualitas tidur. Banyak orang melaporkan tidur lebih cepat dan nyenyak. Ingat sahabat, tidur yang baik adalah kunci permajaan tubuh. Nah, setelah tidur cukup, apa dampaknya bagi daya tahan tubuh? Mari kita lanjutkan. Sahabat lansia, daya tahan tubuh adalah perisai utama melawan penyakit. Menurut Mayo Clinic, kebiasaan sehat di pagi hari membantu menjaga sistem imun tetap aktif. Air putih membersihkan racun, peregangan melancarkan sirkulasi, olahraga memperkuat jantung, sarapan sehat memberi nutrisi, dan rasa syukur membuat hati lebih damai. Semua ini bekerja bersama menjaga tubuh lebih tahan terhadap infeksi. Tips praktisnya, catat kebiasaan pagi dalam kalender, beri tanda setiap kali berhasil melakukannya. Dengan begitu, sahabat bisa melihat bukti nyata bahwa tubuh sedang dijaga. Ingat sahabat, setiap langkah kecil di pagi hari adalah benteng kuat untuk sepanjang hari. Nah, setelah daya tahan tubuh, mari kita bahas dampaknya bagi suasana hati. Sahabat lansia, suasana hati yang cerah membuat hidup terasa ringan. Menurut penelitian di University of California, orang yang memulai pagi dengan olahraga ringan dan rasa syukur lebih bahagia sepanjang hari. Hati yang bahagia membuat tubuh lebih sehat, karena hormon stres berkurang. Bagi lansia, ini sangat penting agar tidak mudah cemas atau sedih. Tips praktisnya, sambil berjemur, cobalah ucapkan 3 hal yang membuat sahabat bersyukur. Misalnya, udara segar, tubuh yang masih bisa bergerak, atau senyum cucu. Ingat sahabat, umur panjang akan lebih indah bila diisi dengan hati yang damai. Nah, bagaimana caranya agar kebiasaan pagi ini bisa bertahan seumur hidup? Kita bahas di segmen berikut. Sahabat lansia, agar kebiasaan pagi bisa bertahan lama, kuncinya adalah menjadikannya bagian dari gaya hidup, bukan paksaan. Menurut ahli psikologi kebiasaan, sebuah rutinitas akan bertahan bila terasa menyenangkan dan punya makna. Jadi pilihlah kegiatan yang paling sahabat sukai. Bila suka membaca, jadikan membaca bagian dari sarapan pagi. Bila suka jalan kaki, pilih olahraga itu. Jangan memaksakan hal yang terasa berat. Tips praktisnya, hubungkan rutinitas dengan hal menyenangkan. Misalnya, minum air putih sambil mendengar musik kesukaan, atau peregangan sambil melihat tanaman. Ingat sahabat, kebiasaan baik yang bertahan lama adalah yang dilakukan dengan hati gembira. Nah, sebelum kita akhiri, mari kita rangkum 8 kebiasaan tadi agar lebih mudah diingat. Sahabat lansia, mari kita ulang bersama 8 kebiasaan pagi yang mendukung umur panjang.
Pertama, minum air putih setelah bangun. Kedua, lakukan peregangan singkat. Ketiga, tarik napas dalam untuk menenangkan pikiran. Keempat, berjemur di sinar matahari pagi. Kelima, melatih otak dengan aktivitas ringan. Keenam, olahraga sederhana. Ketujuh, sarapan sehat seimbang. Kedelapan, bersyukur dan berdoa. Semua kebiasaan ini mudah, murah, dan bisa dilakukan siapa saja. Bila dijalani dengan konsisten, tubuh lebih bugar, otak tetap tajam, hati lebih damai, dan hidup terasa lebih panjang serta berkualitas. Nah, sahabat, sudah siap memulai besok pagi dengan kebiasaan baru ini? Mari kita akhiri dengan pesan penting. Sahabat lansia, rahasia umur panjang ternyata ada di pagi hari. 8 kebiasaan sederhana ini bisa menjadi kunci hidup sehat sampai tua. Tidak ada yang instan, tapi langkah kecil yang dilakukan setiap hari akan membawa hasil besar di masa depan. Jadi mulai besok, mari kita biasakan pagi yang sehat, penuh syukur, dan penuh semangat. Ingat sahabat, umur panjang bukan hanya soal angka, tapi soal bagaimana kita menjalani hari dengan bahagia. Jika sahabat merasa video ini bermanfaat, silakan like, share, dan komen pengalaman Anda tentang kebiasaan pagi yang menyehatkan. Ingat, setiap tubuh berbeda, jadi konsultasikan dengan tenaga medis bila memiliki kondisi khusus. Tetap semangat sahabat, karena hidup sehat selalu mungkin untuk kita semua.